Panggilan untuk istri yang cakap. Jadi ini mamanya Lemuel itu berpesan kepada anaknya. Lemuel itu seorang raja, gitu ya. Dia itu pesannya banyak. Kalau udah dibaca perikop atasnya itu amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Termasuk mamanya ini berpesan kepada Lemuel, istri yang cakap itu seperti apa? Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Nah saudara, kita akan pelajari ya puji-pujian untuk istri yang cakap, wanita yang cakap. Wanita itu, Bapak Ibu Saudara, panggilannya itu adalah menolong suaminya dan anak-anaknya itu untuk melakukan kehendak Bapa. Sebenarnya bukan cuma wanita, setiap kita ini ya. Jadi ketika kita menjadi papa, mama, suami istri dan anak, ketika kita menjadi satu sebuah keluarga, setiap kita ini punya panggilan. Panggilannya itu sederhana. Panggilannya itu adalah membuat orang yang di sebelah kita, yaitu kalau Anda adalah seorang istri, berarti suami dan anak-anakmu itu melakukan kehendak Bapa, dan panggilan Tuhan atas mereka itu menjadi sempurna oleh karena keberadaannya. Demikian sebaliknya, kalau engkau adalah suami, berarti keberadaanmu itu membuat panggilan Tuhan atas kehidupan istri dan anak-anakmu itu menjadi sempurna oleh karena engkau. Engkau menolong orang yang ada di sampingmu itu untuk mereka bisa melakukan kehendak Bapa. Nah saudara, karena saya tidak ngomong prianya, karena nanti pria adalah di umum yang kedua, saya ngomong tentang wanitanya. Wanita, engkau tuh dipanggil, engkau punya panggilan untuk membuat panggilan Tuhan ya atas suami dan anak-anakmu itu terjadi atas mereka. Terjadi. Coba Anda bayangkan, Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria dititipin yang namanya Yesus. Melalui kehidupan Yusuf dan Maria, Yesus ini bertumbuh, saudara. Sehingga apa? Sehingga kehendak Bapa melalui Yesus itu terjadi melalui kehidupan Yusuf dan Maria. Nah saudara, sama. Kita dalam keluarga seperti itu. Keberadaan kita itu harus membuat panggilan Tuhan atas suami dan anak-anak kita itu terjadi dengan sempurna. Oleh karena itu kita gak boleh menjadi batu sandungan buat wanita. Karena itu kita belajar ya apa? Wanita yang cakap itu apa? Yang pertama saudara, wanita yang cakap ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya?
lebih berharga daripada permata. Yang pertama, saudara, wanita yang cakap itu adalah wanita, istri yang cakap menjadi kebanggaan bagi suaminya dan keluarganya. Wanita yang cakap itu adalah wanita atau istri yang menjadi kebanggaan bagi suaminya dan keluarganya. Kok bisa jadi bangga gitu ya? Bangga. Seorang bisa dikatakan bangga ketika orang itu punya value. Bangga, dia bangga menjadi seorang juara. Dia bangga dia memenangkan pertandingan ini. Tidak ada orang bangga karena melakukan kesalahan, tidak ada. Tapi orang itu bangga karena ada value, ada nilai dalam dirinya. Bangga karena menang juara lari. Bangga karena anaknya menang basket. Bangga itu karena melakukan sesuatu yang membanggakan. Nah, saudara, istri yang cakap itu adalah kebanggaan suaminya. Dengan kata lain, istri ini mempunyai value. Wanita ini mempunyai nilai. Dan nilainya itu seharga permata, saudara. Seharga permata. Sehingga ketika seorang wanita ini punya nilai seharga permata, maka orang-orang yang ada di sebelahnya, suaminya dan anak-anaknya itu akan bangga memiliki dia sebagai mama dan sebagai istrinya. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nilainya itu adalah seharga permata itu. Permata itu nilainya mahal, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ya bisa lebih mahal daripada emas. Jadi dia itu nilainya seharga permata. Dengan kata lain tidak bernilai. Nilainya itu luar biasa. Karena itu seorang wanita, engkau harus punya value dalam hidup. Engkau harus punya nilai. Karena nilai itu yang akan mendrive hidupmu. Nilai itu engkau harus punya value. Nilai yang tentu sesuai dengan kerajaan Allah. Perempuan yang cakap, nilainya itu adalah cakap. Apa sih cakap? Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi berkat buat suami kita. Gimana kalau bisa menjadi berkat? Maaf ya Bapak Ibu Saudara, karena ini ngomongnya wanita ya. Jadi banyak ngomong wanitanya. Gimana kalau mungkin suami saya tidak seperti yang seharusnya fungsinya? Apakah saya tenang ya? Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayannya perempuan. Nah, saudara, wanita yang cakap yang ketiga itu adalah wanita yang rajin, bukan wanita yang malas. Duduk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan. Orang wanita yang cakap itu adalah wanita yang rajin. Wanita yang rajin, kalau kita baca, saudara, dia menyediakan makanan. Itu memang tanggung jawab kita ya perempuan. Lalu kita membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Itu firman Tuhan. Berarti kira-kira gini, urusan rumah itu adalah urusan perempuan. Tapi zaman sekarang sudah bisa bagi tugas ya. Ada orang bilang gini, kalau paling enak cari pasangan itu yang lulusan luar negeri ya tadi. Kenapa? Karena sudah biasa kerja sendiri, jadi biasa cuci baju sendiri, biasa cuci piring sendiri. Jadi nanti kalau rumah tangga dia pasti akan bantuin. Ya. Itu katanya anak-anak zaman sekarang ya. Nah, tapi zaman sekarang udah beda. Pria juga bisa membantu pekerjaan rumah tangga. It's okay gitu. Tapi intinya begini loh maksudnya. Ini adalah wanita yang rajin, tidak malas. Rajin. Kita wanita jangan jangan cuma diam saja, tetapi melakukan sesuatu. Dia menjadi rajin. Nah, saudara, coba kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sekalipun wanita bekerja, Bapak Ibu Saudara, ini kan rajin itu bisa ibu rumah tangga yang rajin, tapi bisa juga wanita yang bekerja. It's okay zaman sekarang. Kalau sumber satu nggak cukup, maka sumber yang lain muncul, yaitu lewat wanita yang bekerja. It's okay, nggak apa-apa. Dia rajin. Nah, saudara, kenapa ayat ini saya sampaikan kepada Anda? Karena ini juga kan wanita, hati-hati. Ketika engkau sudah mulai rajin dan penghasilanmu jauh lebih besar daripada suamimu, kebanyakan ini akan menjadi masalah rumah tangga yang baru. Kenapa? Karena wanita merasa menjadi super. No,
Wanita harus rajin, wanita tidak boleh malas, wanita bekerja is okay, tapi kita harus tetap tahu posisi kita itu penting. Kenapa saya katakan Kejadian 2 ayat 23 dikatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kita bukan diciptakan dari debu dan tanah, kita diciptakan dari laki-laki. Dengan kata lain, sehebat-hebatnya perempuan, saya mau beritahu, hai para wanita, engkau memerlukan laki-laki. Jadi kalau kita rajin, kita produktif, lalu kita menghasilkan sesuatu, dan penghasilan kita mungkin jauh lebih besar daripada suami kita harus tetap tahu posisi kita. Karena tidak sedikit memang masalah rumah tangga ada di hari ini. Tapi poin yang pertama, tahu posisi dulu. Kita ini bukan dari debu tanah, tapi kita ini adalah dari tulang rusuk pria. Lalu bukan itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru itu diperbaharui lebih sempurna lagi. Firman Tuhan katakan begini di Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara, poin ini bagus banget. Tunduklah kepada suamimu. Kata seperti kepada Tuhan itu bagus sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada kata seperti untuk Tuhan, kebanyakan para wanita bisa jatuh di area ini. Bisa nanti jatuh. Lihat saudara, Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong. Lalu di perjanjian lama, wanita itu bukan dari debu tanah, tapi dari tulang rusuk. Jadi dengan kata lain, wanita ini perlu seorang pria dalam kehidupannya. Sehebat-hebat kita, jangan lupa, kita ini dari tulang rusuk. Makanya ada banyak orang yang kalau dia itu suami yang tahu Alkitab segala macam, kalau bertengkar dia akan keluarkan ayat ini. Kamu nggak tahu ya bahwa kamu itu dari tulang rusukku, gitu ya. Nggak selesai kalau gitu ya. Nanti Anda harus ikuti Building Strong Marriage. Tanggal 20 Maret kita akan ada seminar Building Strong Marriage, suami istri datang ya. Daftarkan diri, ikut. Ingat, jadi suami istri nggak ada sekolahnya, tapi lewat firman Tuhan kita akan belajar tahu ya. Karena suami istri pernikahan itu perlu dibangun, nggak bisa diciptakan tiba-tiba instan jadi bahagia, nggak bisa. Sama-sama membangunnya. Dan kata belajar tidak akan pernah selesai. Belajar itu sampai seumur hidup kita akan terus belajar. Jadi Building Strong Marriage bukan untuk pernikahan yang gagal, bukan, atau bermasalah, bukan,